Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Halo. Kami dari kelompok 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fabian Rizkia. Nama saya Alifiani. Nama saya Tabina. Nama saya Dita. Nama saya Matilda. Nama saya Raja Dwi. Nama saya Fadil. Akan menjelaskan kesehatan organ reproduksi. Selamat menyaksikan. Bye-bye. Apa sih menurut Nah, kalau dari sistem reproduksi sendiri kan reproduksi artinya nanti menghasilkan keturunan ya. Untuk menghasilkan keturunan itu tentunya harus ada organ yang dipersiapkan gitu. Nah, organ itu dipersiapkannya ketika masa pubertas. Jadi dari transisi anak-anak nanti menuju dewasa. Salah satu cirinya kan menstruasi. Nah, menstruasinya diatur oleh hormon. Contohnya ada hormon FSH, LH, kemudian hormon estrogen dan progesteron. Yaitu tadi hormon itu sangat berperan penting pada regulasi aktivitas fisiologi dari sistem reproduksi. Gimana sih testosteron diproduksi oleh testis dan bagaimana hormon ini mempengaruhi proses reproduksi pada pria? Hormon yang berperan penting untuk produksi testosteron ini adalah GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang diproduksi oleh hipotalamus. Nanti ketika anak-anak beranjak dewasa akan ada input ke otak dari remaja tersebut gitu ya, yang akan membuat hipotalamus dan juga aktivitas otak itu mengeluarkan gonadotropin releasing hormone tadi dengan lebih tinggi. Nah, nanti GnRH tadi atau gonadotropin releasing hormone tadi akan menstimulasi kelenjar pituitari untuk mengeluarkan hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, jadi si LH ini akan meregulasi perubahan kolesterol menjadi testosteron tadi. Nah, kolesterol ini akan diubah menjadi androstenedion. Kemudian androstenedion ini akan diubah oleh enzim dehidrogenase menjadi testosteron. Nah, testosteron ini setelah nanti akan dihasilkan testosteron, ada dua testosteronnya. Ada yang mayoritasnya itu akan berikatan dengan protein plasma yaitu globulin dan albumin. Ada juga yang secara bebas mereka tuh ada di darah seperti itu. Nah, kalau fungsinya sendiri, jadi testosteron itu bertanggung jawab pada perkembangan seksual primer maupun sekunder. Yang primer itu contohnya ada spermatogenesis. Kalau misalnya yang sekunder, misalnya di laki-laki ada perubahan suara, kemudian ada perubahan otot, tulang. Nah, itu juga dipengaruhi oleh testosteron. Selanjutnya, apa sih jika ada gangguan dalam sistem reproduksi seperti infertilitas? Jadi infertilitas itu Penyebab utama infeksi saluran reproduksi wanita itu apa sih? Jadi ada beberapa penyebabnya. Yang pertama misalnya ada infeksi endokandidiasis. Kemudian yang kedua itu juga infeksi bisa terjadi apabila ada prosedur medis yang kurang. Kemudian yang ketiga juga bisa ditularkan oleh orang lain, misalnya untuk pasangan yang sudah berhubungan seksual secara aktif. Nah, apabila tidak saling memastikan kebersihan, apabila tidak saling jujur terkait riwayat kesehatannya. Gimana sih kalau misalkan mekanisme dari penolakan kehamilan ini bisa terjadi kalau si fertilitasi ini tuh nggak terjadi, atau jika si embrio itu nggak berkembang dengan baik di uterus? Tapi kalau untuk fertilisasi tidak terjadi atau embrio tidak berkembang, ya mungkin janinnya menjadi tidak berkembang atau keguguran. Tapi kalau terkait dengan penolakan kehamilan atau namanya itu pregnancy denial, adalah suatu kondisi di mana seorang perempuan itu tidak menyadari kalau dia itu hamil. Jadi kehamilan itu memang suatu proses yang berat bagi perempuan. Ada perubahan secara fisik maupun secara emosional. Klasifikasinya ini ada terbagi menjadi dua, yaitu ada yang psikotik dan juga non psikotik. Untuk yang kehamilan yang psikotik itu sebelumnya perempuan tersebut memiliki riwayat gangguan mental, misalnya seperti skizofrenia atau bipolar. Untuk penolakan kehamilan ini bahayanya itu apa? Nah, bahayanya itu kalau misalnya seorang ibu tidak sadar dia hamil atau dia tidak merasa dekat dengan janinnya, yang seharusnya dia mempersiapkan kelahiran justru tidak mempersiapkan kelahiran, akhirnya akan membahayakan keselamatan janin tersebut. Terus selanjutnya menurut pribadi apa aja sih yang bisa menjadi faktor penyebab munculnya penyakit organ reproduksi? Terus gimana cara kita mencegahnya gitu? Jadi ada beberapa contoh penyakit organ reproduksi. Contohnya misalnya penyakit menular seksual, kemudian juga bisa terjadi kanker di organ reproduksi, bisa juga terjadi gangguan fungsi seksual, infertilitas, endometriosis dan sebagainya gitu.
pencegahannya bagaimana. Nah, nanti kita jadinya bisa memonitor diri kita sendiri. Misalnya yang perempuan, kalau misalnya kita udah tahu, udah mendapatkan pendidikan organ reproduksi, kita jadi bisa tahu nih misalnya ketika kita menstruasi normal itu seperti apa, terus kita teratur atau enggak. Nah, itu kita bisa memonitor menstruasi kita sendiri. Nah, selain itu juga misalnya untuk yang infeksi, bisa juga dengan deteksi dini. Misalnya untuk kanker serviks itu juga ada cara deteksi dininya namanya pap smear. Ada juga pencegahan yang lain, contohnya dengan vaksin. Kalau untuk kanker serviks contohnya ada vaksin HPV. Itu juga diberikan di wanita usia 20-an. Oke, dan pertanyaan selanjutnya, menurut pendapat pribadi Teteh, bagaimana sih cara pencegahan infeksi saluran reproduksi pada wanita? Oke. Yang terpenting itu yang pertama menjaga kebersihan, dan disarankan untuk menghindari penggunaan sabun. Jadi lebih baik menggunakan air bersih seperti itu. Kemudian misalnya mengganti celana dalam dengan teratur, melakukan hubungan seksual tersebut juga bisa menggunakan proteksi. Nah, kita di penghujung pertanyaan, bagaimana cara mendidik remaja yang baik dalam menjaga kesehatan organ reproduksi? Menurut saya pribadi, tentunya ada tahapan pendidikan terkait organ reproduksi ini. Jadi misalnya kalau misalnya kita dari kecil kan kita diajarin tuh caranya membersihkan organ reproduksi. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah naik ke remaja atau dewasa, tentunya akan ada materi yang lebih dalam terkait organ reproduksi. Yang terpenting ketika misalnya kita belajar di sekolah gitu ya, antara guru dan juga siswanya itu tidak ada rasa canggung ketika membahas organ reproduksi, dan siswa juga ketika mempelajari organ reproduksi itu jangan dianggap sebagai hafalan aja, karena sebenarnya mempelajari organ reproduksi itu kan juga untuk kebaikan diri sendiri kayak gitu. Sekian video wawancara dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Pak Ibu. 猫金羽毛小鸭鸭，水温刚刚好。